selamat bergabung kembali di Hangout Online UMKMologi. Gue adalah Givari dan kita akan ngobrol-ngobrol santai untuk malam hari ini bersama dengan seseorang yang lo udah bisa lihat di bawah. Ada namanya juga, ada titelnya juga, tapi singkatnya adalah dia adalah seseorang yang bernama Zul. Halo Mas Zul. Halo Bang Fari. Oke, nah Mas Zul ini dia itu memiliki beberapa bisnis yang sedang dijalaninya saat ini. Di antaranya itu adalah ada bisnis ternak, ada juga bisnis kuliner, dan ada juga bisnis di mana dia di sini tidak sepenuhnya sebagai pemilik dari bisnis tersebut. Nah, bisnisnya ini terkait juga dengan kebutuhan sehari-hari, di mana berkaitan juga dengan kesehatan. Tapi sebelum itu, gue mau lebih berkenalan lagi dulu juga dengan Mas Zul, dengan nama belakangnya Milagros, seperti brand yang nanti akan kita omongin. Sebelumnya, boleh perkenalan diri lu dulu, Mas Zul. Mungkin mau kenalin usia, mungkin mau kenalin kesibukan, mungkin mau kenalin saat ini status relationship-nya seperti apa. Pokoknya berkenalan dulu deh sama teman-teman yang join live Instagram UMKMologi hari ini. Oh ya, sebelum itu juga, UMKMologi adalah komunitas bisnis yang gratis bisa diikuti oleh siapapun. Maka pastikan kalau kamu punya banyak pertanyaan soal bisnis, banyak juga rasa-rasanya masalah yang belum ketemu solusinya, bisa bergabung, bisa tukar pikiran, siapa tahu ini adalah jalan yang terbaik untuk kamu juga bisa menumbuhkan bisnis kamu lebih maju lagi. Mas Zul, mohon maaf tadi jadi kepotong untuk jelasin UMKMologi dulu. Silakan kita kenalan dulu dengan kesibukan dan juga latar belakang Mas Zul. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Fari, perkenalin dulu, nama saya ini Zulkarnain. Saya asli Betawi. Saya tinggal Jawa Barat. Saat ini saya lagi ambil S2 Kenotariatan di Jayabaya. Saya mendirikan LBH juga, Lembaga Bantuan Hukum di Tangerang. Saya bergerak di bisnis ayam, peternakan ayam kampung khususnya. Saya bergerak di air putih, Milagros tentunya namanya. Sama kuliner saya punya dapur Oka di daerah Jakarta Utara. Gitu aja Bang Fari, palingan perkenalan dari saya. Oke, mantap. Kita udah dengar beberapa hal yang dijalankan dalam kesehariannya. Dan kesibukan ini sepertinya jadi hal yang menyenangkan untuk dijalanin sama Mas Zul ya. Karena rasa-rasanya nggak bebanin, bahkan untuk kita hangout sekarang aja, di ngobrol-ngobrol bareng aja, harus disempet-sempetin. Bukan di rumah sendiri ya, lagi di rumah kakak katanya ya, di daerah Kemanggisan ya. Emang harus betul, gitu emang cara kerjanya Mas Zul, kalau misalnya kita mau sukses, harus sesibuk itu. Kalau saya gini Bang, mumpung masih muda, mumpung masih ada waktu, masih kuat secara fisik, secara akal, kenapa enggak gitu kan. Dan saya punya prinsip, jangan cuma punya satu kantong ATM. Kalau bisa 2, 3, ya silakan. Jadi saya masih bekerja sebagai asisten pribadi di Notaris Jakarta Barat. Saya founder LBH, saya Bening di Tangerang. Saya juga masih mahasiswa S2 Notaris Kenotariatan. Jadi ya udah jalanin aja, enjoy aja gitu Bang. Gitu ya, apalagi kalau misalnya kartu ATM-nya yang ada di kantong itu mungkin namanya beda-beda ya. Jadi nggak sebenarnya pakai duit sendiri. Saya mau nyapa-nyapa dulu juga nih yang udah join, thank you banget untuk UMKMologi Hangout Online hari ini. Dan semoga aja, wah ada Mas Ditya nih. Halo Mas Ditya, apa kabar? PRSN ini memantau juga, boleh lah diundang sekali-sekali, kita ngobrol-ngobrol lanjutin ya. Lalu ada Freaky Five juga, ada Ben juga, thank you banget udah join. Kita ngobrol setengah jam ke depan. Singkat saja, tentu untuk tema kali ini kita berfokus adalah dengan memilih bisnismu. Walaupun kontradiktif dengan posisinya Mas Zul sekarang yang menjalani beberapa, tapi sesungguhnya masing-masing dari bisnis yang dijalankannya ini dipilih. Nah, kita bisa udah berkenalan sedikit tadi, dan mungkin kita masuk ke dalam pengalaman perjalanan bisnis dan produk yang saat ini memang sedang dijalankan. Nah, banyak yang bingung nih sebenarnya Mas Zul. Nah, di mana-mana kalau memang kita mau bergerak, kita mau memulai berbisnis, bingung nih idenya, aduh mau jalan yang mana, banyak banget ide, banyak banget referensi dari orang-orang, tapi untuk masuk ke dalam ide itu benar-benar menjalankannya secara realistis tuh susah. Waktu itu Mas Zul jalaninnya, ngalaminnya gimana? Khususnya untuk Milagros ya. Oke.
Kalau Milagros sendiri yang saya pilih sebagai sumber ATM Bang ya, itu saya pilih karena simple. Air putih, cuma itu doang, produknya itu gitu. Jadi nggak banyak pilihan yang nggak bikin kita pusing untuk menghafalin nama-nama brand yang kita mau jual ini gitu loh Bang. Dan harus menghafalkan harga-harganya yang ribet kalau banyak barang. Jadi kalau saya pemilihannya di Milagros itu karena satu, simple, cuma satu item dengan nama Milagros dan air putih. Siapa yang nggak suka air putih? Simple. Kalau saya pilihannya gitu Bang. Kalau untuk masalah suka, selera mungkin beda-beda Mas Juliet. Tapi siapa yang nggak perlu air putih? Tiap hari aja dia minimal 2 liter ya kan. Tapi baik, itu poin penting yang perlu saya garis bawahi, bahwa untuk menentukan ide, untuk mencari dan membuat keputusan itu, simplicity alias kesederhanaan tuh bisa jadi salah satu kuncinya ya. Oke, kalau kita sudah ketemu idenya, apakah sangat penting untuk memiliki visi atau misi melihat ke depan, memprediksikan bagaimana bisnis yang akan kita jalankan ini, ancer-ancernya ke depan tuh membayang-bayangi, ngayal-ngayalnya, itu penting nggak sih Bang untuk memikirkan sampai sejauh sana? Kalau menghayal, saya lebih senang disebutnya strategi Bang. Jadi ya kita biar ada arah tujuannya mau kemana. Jadi nggak ngalor ngidul, nggak jelas. Oke, misalkan di Milagros sendiri, di sini kita lebih concern untuk kesehatan. Ya kita jelaskan tentang kesehatannya, gitu kan. Mengenai rewardnya itu kembali ketika emang sudah terbukti orang itu merasakan nikmatnya, merasakan manfaatnya dari Milagros, itu akan terbukti dan akan menjadi repeat ordernya gitu Bang. Jadi kita juga harus jelas, oh misalkan nih target kita siapa nih, orang-orang yang sakit atau orang-orang yang sehat atau yang mana, ya kita paranin ke rumahnya. Jadi kita paranin dia di rumahnya, kita promoin barang kita, jualan kita. Jadi jangan malu untuk promo. Jangan juga langsung ngejudge, oh orang ini nggak butuh nih, oh orang ini yang butuh. Enggak, udah kita sih kayak nyebar pancing gitu Bang. Siapapun saya share, awal-awal dulu masih zaman BBM ya, saya blast BBM, WhatsApp, apa semua sosmed saya pakai. IG baru kali, IG belum lama, saya bayar di Facebook dulu kan, udah. Jadi menghayal itu ada, tapi saya sebutnya strategi, kita mau kemana sih tujuannya. Gitu Bang. Oke. Jadi memang visi dan misi itu dibutuhkan untuk kita yang mau mulai ide kita sendiri, karena dari situlah kita bisa memikirkan strategi, kenapa kita mau jual barang ini, atau kenapa kita mau jalanin ide ini, terus siapa yang tadi kalau bahasanya Bang Zul itu adalah targetnya ya, siapa orang-orang yang membutuhkan, bukan yang kita incar bahasanya nih, yang membutuhkan produk yang memang kita tawarkan ini. Dalam hal ini karena Milagros adalah konsumsi sehari-hari dan air putih dengan beragam manfaatnya, menawarkannya jadi lebih mudah karena manfaatnya bisa dirasakan langsung. Gitu Bang ya? Betul. Nah, betul Bang Bari. Kalau udah terjun nih, biasanya kan kita suka naik turun nih Bang. Suka ada, udah lumayan nih bulan ini nutup nih ibaratnya nih, entah itu target karena ini sistemnya juga sebagai bukan pemilik bisnis berarti harus mengkaryakan, mempekerjakan diri ini untuk menjual lebih kan. Udah nutup nih bulan ini, perlu banget gak sih kita konsisten terus ngejar lebih lagi, karena kan kadang-kadang mood naik turun Bang kalau misalnya lagi berbisnis gitu, ada ngedropnya, ada lagi happy-nya. Oke. Kalau saya yang penting komitmen sama konsisten Bang. Mau lagi nggak mood, ya minimal kita ngeblas di status WhatsApp, status IG story atau apa. Karena gini Bang, yang kita alamin sebagai pebisnis ya, ketika kita sudah mulai males untuk posting, itu kebablasan biasanya. Jadi untuk menghindari bad mood kayak gitu tuh, karena kan untuk ngebangkitin gairah lagi lama ya. Jadi jangan sampai itu kita hilang update status deh minimal. Kalau kita udah sering update status, itu jadi kayak kebiasaan Bang. Kayak kita tuh nggak makan, pasti lapar. Gitu. Ada yang kurang gitu ya. Jadi jangan dijadiin sebuah keperluan tapi kebutuhan gitu Bang. Udah jadi kayak kebutuhannya kita ngeblas WhatsApp, IG story, IG status WhatsApp ya gitu Bang kalau saya ngejalaninnya. Jadi untuk menjaga mood, jadi tetap konsisten. Info, saya di Milagros dari 2016, berarti hampir 5 tahun. Dan sampai hari ini saya masih status di IG, status di WhatsApp masih saya jalanin.